Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yani Fatimah, Guru Pendidikan Agama Islam di SD IT Anisa, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Men1 tahun 2024. Kategori 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5232113364. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di SDIT Anisa. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 fase B pada materi keberagaman sebagai sunatullah. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbah wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Alipa, Akila, Arya, Atep, alhamdulillah semua hadir ya. Sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Yes. We are the best. Yes. No action. Alhamdulillah. Semangat hari ini kita belajar. Hari ini Ibu akan membahas tentang di sini ya, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, keberagaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sebagai sunatullah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu. Yang pertama, bagaimana yang kalian ketahui tentang keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan warna kulit, bahasa, agama, dan kebiasaan. Contohnya, ada yang suka bermain bola, ada yang suka membaca buku. Itu adalah bentuk keragaman yang ada di kelas kita. Iya, pintar oleh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Ibu mau bertanya tentang bagaimana kalian melihat keberagaman di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah ini. Di sekolah, kita bisa menunjukkan sikap saling menghargai dengan tidak mengejek teman yang berbeda agama, suku atau ras atau kebiasaan. Misalnya, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah, iya. Itu merupakan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan tes tentang pengetahuan kalian sejauh mana tahu tentang keberagaman sebagai sunatullah. Nih, pada gambar
menunjukkan salah satu suku di Indonesia. Ini suku apa? Suku Minangkabau, Dayak. Apa jawabannya? Suku Dayak. Coba. Hebat betul. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bangsa yang memiliki kulit hitam dan rambut keriting adalah kulit hitam, Melayu, Arab, Negro, India. Apa? India? India? Boleh. Negro India? India? Jawabannya Negro. Lanjut pertanyaan ketiga. Nama kitab suci agama Hindu adalah Weda, Al-Quran, Alkitab, Tripitakas. Apa? Weda. Iya betul. Yang terakhir, coba Nur Ajijah ke depan pilih kitab suci umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang mana? Yang Arab, betul. Ada satu lagi pertanyaan. Siapa ya? Fajar coba ke depan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman dengan tujuan Iya betul. Alhamdulillah untuk tes awal kalian sudah bisa ya. Nah, untuk pentingnya keberagaman itu penting karena membuat kita bisa belajar banyak hal dari teman-teman kita. Kita bisa tahu bagaimana cara hidup, budaya mereka, dan juga saling menghargai. Keberagaman membuat hidup menjadi lebih berwarna dan menarik. Di sekolah kita bisa menunjukkan sikap saling menghormati dan tidak mengejek teman yang berbeda agama. Di sini kita memang tidak ada yang berbeda agama. Akan tetapi kita tidak boleh mengejek teman yang berbeda dari segi apa? Segi kulit, rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya. Tidak boleh saling mengejek si putih dan si hitam, si keriting dan si lurus, itu tidak boleh. Makanya pentingnya keberagaman supaya kita bisa saling mengenal. Nah, kalau sudah saling mengenal kan jadi ada warna baru dan menarik. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan keberagaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. 2. Menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama lain dengan tepat. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan abad 21. Lihat, ini ada gambar apa? Keberagaman tentang apa saja? Ada apa saja di sana di gambar ini? Budaya Indonesia. Apalagi budaya Indonesia terdiri dari apa saja yang ada di gambar? Suku, ras, dan agama. Ini apa? Tempat ibadah. Ada tempat ibadah. Ini merupakan gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah ini, Ibu akan memberikan satu buah video yang bisa kalian perhatikan. Dan nanti Ibu akan kasih LKPD, ya. Lagi di mana? Latihan yuk. Sorry ya, aku lagi capek. Capek ngapain? Kayak orang penting aja. Gak lucu tahu. Kenapa kesini? Sorry bro, habisnya kamu langsung tutup telepon sih. Jadi aku gak enak. Oke deh, sebenarnya aku gak mau lagi temenan sama kamu. Tapi kenapa? Soalnya kita tidak seagama. Apa yang barusan kamu lakukan? Mau gimana lagi? Kan kita dilarang berteman dengan orang non-muslim. Kata siapa? Islam tidak membatasi pertemanan selama itu tidak merugikan. Kan ada hadisnya, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jadi gini ya, di sini dibedakan antara teman dan sahabat. Teman adalah orang yang kadang-kadang dekat dengan kita karena urusan tertentu
tertentu. Misal teman sekolah, teman kerja, teman bermain, dan sebagainya. Oh, maksudnya teman itu kegiatannya terbatas ya? Benar. Jadi kamu boleh berteman dengan orang non-muslim. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat adalah teman dekat, orang yang selalu bersama kita dalam urusan apapun, termasuk bisa juga masuk dalam urusan agama. Itu sebabnya tidak boleh sembarangan memilih sahabat, karena sahabat bisa mempengaruhi sikap dan keyakinanmu. Tahu kenapa? Karena seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Cakap, kecuali jika kamu yakin tidak akan terpengaruh, itu baru diperbolehkan. Atau syukur-syukur kamu yang bisa mempengaruhi kebaikan pada sahabatmu, termasuk jika bersahabat dengan non-muslim. Benar, sebagaimana Rasulullah juga pernah berteman baik dengan seorang Yahudi bernama Mukhairi. Oke, paham. Jadi intinya berteman dengan non-muslim itu boleh, tapi untuk menjadi kayak sahabat atau teman dekat, kita harus pastikan iman dan agama kita tetap terjaga ya. Betul. Jadi sekarang gimana? Astagfirullah. Maafin aku ya, aku telah salah paham dengan pertemanan kita. Tidak apa-apa, maafin aku juga ya jika berlebihan. Nah, itu dong, cakap. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah sebuah video yang menceritakan tentang perbedaan beragama. Di sini kita boleh berteman dengan orang non-muslim? Boleh tidak? Boleh. Kita berteman dengan non-muslim itu boleh. Satu yang tidak boleh, yaitu kalau sudah mengganggu perihal keimanan. Bahkan dalam surat Al-Kafirun pun sudah dijelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita boleh berteman dengan non-muslim itu sebagian hanya untuk sosial saja. Sekarang Ibu ada sebuah pertanyaan. Kalian harus pecahkan sebuah permasalahan dari video yang tadi ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang toleransi antar beragama. Setiap agama mengajarkan toleransi, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau keimanan. Toleransi artinya sikap atau sifat toleran yang menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat yang mengedepankan tentang kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita boleh berteman dengan siapa saja, kita boleh bersosialisasi dengan siapa saja asalkan tidak mengganggu keimanan atau akidah kita. Nih, ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi semua orang. Ajaran kebaikan dari segi agama Islam sendiri, salah satu contohnya yaitu bergotong royong, tolong menolong, membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang dan seluruh agama
seluruh alam semesta ini. Contoh sikap toleransi atau menghargai, menghormati perbedaan. Yang pertama, tidak mengganggu umat ketika beribadah. Yang kedua, tidak memaksa orang lain menghina, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Berteman dengan semua orang, senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan, dan bekerja sama atau bergotong royong dalam kebaikan. Nih, kita kan sudah membuat kelompok, dan sekarang coba kelompoknya dibuka, kita praktek tentang bikin poster di Canva. Buat poster tentang apa? Posternya tentang apa? Tentang keberagaman. Keberagaman itu termasuk apa saja tadi? Suku, bangsa, budaya yang ada di Indonesia, ras dan sudah dibagi. Kita bagi dulu kelompok 1, 2, dan 3 untuk kalian bikin poster apa? Kalian buka dulu Canva-nya sudah? Sekarang lembar kerja 4. Klik lembar kerja 4. Kalian cari elemen yang ada di samping ini. Ada? Iya. Di sini dicari elemen, kalian cari kata kunci sesuai dengan tugasnya masing. Tadi tempat ibadah, berarti tempat ibadah yang ada di Indonesia ada berapa? Ada 5. Di sini tempat ibadah orang Islam apa? Masjid contohnya. Kalian bisa tulis di sini masjid. Kalau sudah, nanti kalian cari kata kunci di elemen. Kalau sudah, nanti kalian bisa unduhnya PDF. Cari 1 per 1. Coba kerjakan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Boleh ke depan. Ini adalah hasil poster dari kelompok 1. Boleh dijelaskan? Tempat ibadah agama Indonesia. Masjid, tempat ibadah umat Islam untuk sholat berjamaah. Selain untuk ibadah, masjid juga digunakan untuk kegiatan sosial, mengaji, dan perayaan hari besar. 2. Pura, tempat ibadah umat Hindu. Pura biasanya dirancang terbuka dan kelilingi tembok. Pura memiliki 3 bagian, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Yang ketiga ada tempat ibadah gereja. Gereja, tempat ibadah umat Kristen dan Katolik. Selain untuk ibadah, gereja juga digunakan untuk komunikasi antar umat. Yang keempat ada Vihara. Tempat ibadah umat Buddha. Vihara memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang berpadu dengan kearifan lokal. Yang terakhir ada kelenteng. Tempat ibadah umat Konghucu. Tempat ibadah umat Konghucu. Kelenteng juga disebut dengan nama Tokong yang berasal dari bunyi lonceng saat upacara. Terima kasih. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Hasil dari membuat poster ini sangat bagus ya. Dan untuk kelompok lain juga sangat bagus. Terima kasih. Tempat ibadah yang ada di Indonesia itu ada berapa?
tadi? 5. Yang pertama, masjid merupakan tempat ibadah agama Islam. Yang kedua, tempat ibadah apa tadi? Pura merupakan tempat ibadah umat Hindu. Lalu apa lagi? Gereja tempat ibadah umat Kristen dan tadi ada kelenteng tempat ibadah Konghucu. Yang terakhir apa? Wihara tempat ibadah umat Buddha. Banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Selain agama, tempat ibadah, suku, ras, sama bangsa. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini, yaitu tentang keberagaman sebagai sunatullah atau toleransi. Setiap agama mengajarkan toleransi. Namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam sosial kemasyarakatan, bukan masalah akidah. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, Ibu ada sedikit asesmen akhir untuk kalian. Ini ada LKPD yang harus kalian isi lagi. Yang sudah kumpulkan di depan, di sini Ibu akan menyimpulkan dari kita pertama belajar sampai akhir tentang keberagaman sebagai sunatullah. Jadi, keberagaman sebagai sunatullah adalah ketetapan dari Sang Pencipta yang menunjukkan bahwa perbedaan di antara manusia adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari. Perbedaan ini mencangkup apa saja dari berbagai aspek. Ada suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman perlu dipahami sebagai dasar untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga bisa menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Kita harus belajar untuk saling apa? Menghormati, menghargai, bersikap moderat, dan tidak fanatik akan membantu kita hidup rukun dengan semua orang, meskipun berbeda. Ya, kalau ada yang fanatik sedikit-sedikit tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa kita boleh bersosialisasi dengan orang yang non-muslim, asalkan tidak mengganggu keimanan. Sip, tuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa mendapat pahala bagi kalian dan bagi Ibu juga. Dan untuk keberagaman ini memang banyak di sekitar kita. Kita bisa menghargai dan menghormati sebagai sesama muslim maupun non-muslim. Untuk KM disiapkan dulu untuk pulang. Sebelum kita berangkat kita sudah mulai. Wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.